Oke, halo guys, kembali lagi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi pembeli yang baik dan benar. Tentu saja bertanggung jawab ya. Karena banyak kasus di toko online itu, kita berjualan secara online itu, banyak kasusnya di metode pembayaran COD. Jadi kalian jangan sampai beli dengan metode pembayaran COD. Mau belanja apapun, barang elektronik ataupun baju, pakaian, sepatu pun kalian diwajibkan pembayarannya itu menggunakan online payment seperti eh, Indomaret, Alfamart, terus ada juga e-wallet dan m-banking. Dari e-wallet dan m-banking itu ada banyak macam ya. Kalau e-wallet itu seperti Dana, ShopeePay, terus GoPay, terus lah masih banyak lagi. Terus untuk m-banking juga banyak seperti Mandiri, BRI, BCA dan lain-lain. Nah, kalian sebagai pembeli itu diwajibkan memiliki aplikasi atau memang akun yang digunakan untuk online payment ya. Salah satunya, nggak perlu semua, tapi kalian diwajibkan memiliki salah satunya untuk mempermudah kalian dalam berbelanja online ataupun mengirim uang. Karena memang kasus seperti COD ini tidak hanya di toko kita, tapi di toko orang lain juga itu banyak ya. Dengan contoh studi kasus seperti ini ya, si pembeli itu membeli sebuah sepatu contoh inilah sepatu ini ya, sepatu MB. Misalkan harga sepatu MB ini di online itu kalian mendapatkan diskon harganya 100.000 misalkan. Terus kalian itu memang sedang memegang uang pas 100.000 untuk membeli sepatu ini. Terus kalian membelinya dengan metode pembayaran COD. Nah, hal seperti itu kecil cuma berdampak besar bagi para penjual jasa kirim, kurir, terus juga memang operasional lainnya ya. Karena untuk memaking satu buah sepatu ini biayanya itu kisaran 5.000 sampai 10.000 lah, sama biaya istilahnya biaya packing, terus biaya karyawan juga ya 5.000 sampai 10.000 lah, kita perhitungannya segitu. Nah, jika paket ini kembali dengan metode pembayaran COD itu, kita sudah membuang uang kisarannya segitu. Nah, studi kasus tersebut, kenapa sih yang menjadi masalah bagi kita itu dan masalah bagi pembeli, terutama pembeli ya, karena memang studi kasus ini kita sebagai mengajarkan atau kita mencontohkan sebagai pembeli. Si pembeli tersebut membeli sepatu ini seharga 100.000, terus dia memang memegang uang harganya, ya memegang uang cash 100.000. Nah, paket ini kan dikirimnya tuh estimasinya misalkan 2 sampai 3 hari. Nah, si uang 100.000 tersebut telah digunakan atau sudah digunakan seperti untuk biaya lainnya ya, seperti biaya anak sekolah ataupun biaya ongkos, biaya makan dan kehidupan. Nah, hal-hal seperti itu memang hal sepele tapi yang berdampak besar bagi banyak orang, banyak banyak pihak lah istilahnya, sebagai penjual, pengirim dan juga kurir ya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi kalian sebagai pembeli harus istilahnya berpikir panjang itu memang hal sepele ya. Ah, 100.000, 100.000 kan besok juga mungkin dapat ya. Istilahnya saya sebagai pembeli nih misal, duh saya ingin membeli paket sepatu nih harganya 100.000 dapat diskon misalkan sepatu MB ini. Barangnya datang COD estimasi 2 sampai 3 hari. Ah, mungkin besok juga kita atau saya dapat duit lah misalkan dari gajian atau dari sampingan misal. Nah, sehingga uang tersebut yang 100.000 sekarang dipegang itu digunakan untuk hal lainnya. Terus pas begitu paket itu sampai di rumah pembeli, si kurir itu mengantar paket, pasti banyak alasan. Pembeli tersebut pasti memiliki beribu alasan. Contohnya, nggak ada di rumah, nggak memegang uang, sengaja nggak dibayar, ditolak lah. Padahal dengan kenyataan uang tersebut, biaya tersebut memang nggak megang uang untuk membayar paket COD tersebut. Nah, kasus seperti itu yang harus kita tanggulangi atau yang kita pecahkan masalahnya. Nah, saya memberi contoh atau memberi saran kepada para pembeli itu diwajibkan menggunakan pembayaran online payment. Kalian diwajibkan memiliki atau diharuskan memiliki salah satu metode pembayaran online ya, seperti e-wallet, m-banking ya. Pokoknya dari kedua tersebut salah satunya kalian harus memiliki. Karena memang sekarang sudah terintegrasi ya.
sudah bisa saling transfer dari e-wallet ke m-banking, dari m-banking ke e-wallet, itu udah bisa, istilahnya udah terhubung lah, udah saling terhubung. Jadi kalian itu nggak akan ribet harus memiliki rekening BCA, rekening BRI, itu nggak harus. Kalian tinggal memiliki salah satunya aja. Dan kenapa kalian diwajibkan memiliki online payment tersebut? Jadi itu untuk paket mempermudah kalian dalam berbelanja online ataupun bertransaksi secara online, baik itu mengirim uang ataupun memang pembelian di hal-hal digital lainnya ya, seperti pulsa, kuota. Nah, itu mempermudah hidup kalian sebenarnya. Cuma kalian itu, istilahnya pembeli itu ambil simpel, gampang COD, langsung check out, barang sampai. Nah, hal seperti itu, hal kecil cuma berdampak besar ya. Nah, yang jadi problem itu sebagai penjual. Mungkin penjual sudah mengeluarkan biaya packing dan biaya karyawan, tapi paket tersebut kembali ke penjual. Nah, kita sebagai penjual pun harus mengolah, ini gimana nih paket tersebut eh, biar bisa dijual kembali. Nah, itu kan memang agak susah ya. Agak susah tuh karena memang di pihak jasa kirim itu paketnya ditumpuk ya. Paket bungkus kardusnya itu ditumpuk ya, packingannya itu. Jadi kesannya itu si paket tersebut tuh udah rusak, udah tertindih-tindih, tertumpang tindih, terdedet-dedet, terdedet-dedet. Pokoknya, jadi paket itu tetap kembali ke penjual, itu nggak kembali utuh ya. Kadang penyok, kadang sobek. Nah, hal-hal seperti itu yang memang problem buat kita sebagai penjual. Jadi, kalian sebagai pembeli pun tolong pahami bagaimana cara membeli yang bijak itu seperti apa sih. Nah, caranya kalau memang kalian membeli COD itu harus dibayar. Walaupun memang ada ini bebas pengembalian ya, istilahnya bebas pengembalian itu, mungkin saran dari kita itu kalian sebelum membeli itu dipikir secara matang-matang ya, karena yang menanggung kerugiannya itu nggak, kalau memang tidak di jasa kirim pasti di penjual, malah keduanya pun, tiga malah kurir pun sama ikut terdampak atas paket COD yang kalian kembalikan kepada penjual. Nah, jadi apa sih kunci dari video, maksudnya yang dikutip dari video kali ini, kalian itu kalau mau membeli barang, contohnya sepatu di toko Dasa Dharma, kalian itu diwajibkan memiliki salah satu aplikasi online payment ya. Nah, itu kuncinya untuk mempermudah kalian juga sebenarnya. Mempermudah kalian dan istilahnya nggak memperibet, apa ya, nggak memperibet dalam transaksi jual beli. Karena online payment itu memang mempermudah kehidupan ya. Kita sebagai penjual, terus kalian sebagai pembeli juga, itu sebenarnya mempermudah hidup, mempermudah proses bertransaksi. Jadi, jangan kalian berpikir bahwa COD itu hal yang sepele. Itu memang hal yang sepele mungkin menurut kalian, tapi akan berdampak besar bagi para penjual dan para maksudnya bagi pihak penjual dan pihak pengirim. Banyak kasus ya, memang banyak banget sih, nggak satu atau dua, tapi ribuan kasus di Indonesia terutama ya. Kalau di luar negeri kita nggak berpikir ke sana, tapi di luar negeri kan mungkin kemungkinan COD itu di luar negeri agak agak seperti gimana ya, kurang lah, karena memang di sana tuh menggunakan kredit card, jadi langsung pembayaran secara online. Di luar gitu menggunakan kredit card, tapi untuk kalian jangan sekali-kali menggunakan kredit card, bahaya. Tapi yang di video kali ini dikutip, kalian jangan beli paket secara COD karena kerugiannya itu memang sebagai di penjual ya. Tapi kalau kalian beli sepatu di toko Dasa Dharma, jangan khawatir paketnya KW ataupun barang yang dikirim rusak, karena kita udah melalui istilahnya QC. Kita sudah melalui QC, dan sebelum paket dikirim pun kita cek terlebih dahulu ya, kondisi sepatunya gimana, terus kualitas lemnya bagaimana, talinya apakah ada, atau pasangan sepatunya sama kanan kiri, karena kita sering menemukan paket sepatu atau packingan sepatu yang kanan-kanan dari pabriknya. Jadi kita cek terlebih dahulu sebelum dikirim ya, untuk meminimalisir. Jadi kalian jangan ragu untuk membeli secara online payment di toko Dasa Dharma, toko sepatu ini ya, karena udah berjalan sangat lama, jadi kita nggak akan membuat kalian kecewa.
Misalkan kalian takut barangnya jelek, jadi belinya COD biar bisa kembali. Itu nggak boleh, karena kita bukan nggak boleh ya, itu boleh-boleh aja asal kalian bayar langsung. Jangan sampai pakai COD tersebut nggak dibayar, karena kasihannya ke kurir ya. Kurirnya jadi bolak-balik bawa paket, harusnya paketnya sampai ke pembeli, tapi ini malah dikembalikan kembali ke kontra ataupun penjual. Nah, kembali lagi, sepatu yang dijual di kita itu aman sampai pembeli, nggak akan rusak saat digunakan sebulan, 2 bulan, 1 tahun pun. Ini kuat sepatu MB contoh. Mungkin sepatu lainnya juga banyak. Kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi ya. Kalian bisa milih sepatu untuk olahraga ataupun untuk sekolah, untuk kerja, ada di toko Dasar Dharma. Mungkin videonya sampai di sini aja ya untuk pembahasan COD. Kita akan bahas konten lainnya di video berikutnya.